Banyak tim kelihatannya sibuk, kalender penuh, meeting padat, chat grup bunyi terus seperti notifikasi promo tanggal kembar ya. Orang mondar-mandir, laptop terbuka, slide jalan, laporan naik, semua tanpa hidup. Dari luar kelihatannya luar biasa, energinya tinggi, aktivitasnya ramai. Semua tampak produktif, tapi pertanyaannya bukan apakah tim kita sibuk? Pertanyaan yang lebih penting adalah sibuk kemana? Nah, karena ini adalah jebakan paling modern di banyak organisasi. Tim kelihatannya bergerak tapi bisnis tidak ikut bergerak. Orang capek tapi hasil biasa. Meeting banyak tapi keputusan sedikit. Laporan tebal tapi dampaknya tipis. Presentasi rapi, grafik warna-warni, pointer muter-muter ya kan. Tapi ujungnya semua pulang dengan satu pertanyaan yang sama. Jadi next step-nya apa? Dan kalau sebuah tim sangat sibuk tapi bisnis tetap diam, itu bukan execution, itu kardio. Nah, karena itu kita perlu membedakan dua hal yang sering kelihatannya mirip padahal nasibnya beda jauh. Activity dan alignment. Activity itu sederhana. Seberapa banyak yang kita kerjakan, seberapa sibuk tim kita, seberapa banyak meeting, follow up, task, revisi, approval, koordinasi, diskusi, dan diskusi tentang hasil diskusi. Sementara alignment itu pertanyaannya lebih mahal. Dari semua energi itu, berapa banyak yang benar-benar nyambung ke tujuan bisnis? Karena kenyataannya tim bisa sangat aktif, tapi benar-benar tanpa strategis ya. Dan disitulah matriks ini penting. Ini bukan sekedar gambar 4 kotak ya. Ini sebenarnya cermin, kadang agak menyakitkan, tapi jujur loh. Kotak pertama, idle zone. Ini zona paling tenang dan paling berbahaya. Aktivitasnya rendah, alignmentnya juga rendah. Artinya tidak sibuk, tapi juga tidak relevan. Di zona yang kerja sih, tapi ya sudah. Nah, energinya rendah, inisiatifnya tipis, kontribusinya kecil. Ini seperti motor nyala tapi standar masih turun. Kalau motor sekarang nggak bisa bunyi ya. Nah, mesinnya bunyi tapi tidak kemana-mana. Tim di zona ini bukan burnout, mereka bahkan belum cukup hidup untuk burnout. Nah, di kotak kedua, busy trap. Nah, ini zona favorit banyak organisasi. Kelihatannya produktif, sangat sibuk, sangat aktif. Semua orang bergerak, semua orang lelah, semua orang punya alasan untuk terlihat penting. Tapi masalahnya tidak selaras. Aktivitasnya tinggi, alignmentnya rendah. Ini zona paling berisik, tapi paling sedikit hasilnya. Meeting banyak, laporan banyak, revisi banyak, email panjang, follow up tak berujung lah ya. Orang pulang capek, tapi bisnis tidak banyak berubah. Ini seperti naik treadmill 1 jam, keringetan, ya maju tidak. Dan lucunya di zona ini orang sering merasa paling produktif hanya karena paling lelah. Nah, yang ketiga itu potential zone. Ini mulai menarik, arah sudah benar, fokus sudah tepat, tim sudah mengerjakan hal-hal yang relevan. Tapi kecepatannya belum cukup. Ini tim yang tidak salah arah, hanya kurang momentum. Ibaratnya sudah naik mobil ke tujuan yang benar tapi masih pakai gigi 1 terus. Nah, mereka butuh percepatan, bukan perubahan arah. Ini kabar baiknya. Nah, karena tim seperti ini tidak perlu revolusi. Mereka hanya perlu ritme, keberanian, dan sedikit dorongan untuk gas lebih dalamnya. Lalu kotak keempat, nah ini yang keren nih, execution zone. Ini zona ideal, aktivitasnya tinggi, alignmentnya tinggi. Tim sibuk tapi sibuknya strategis. Fokus jelas, eksekusi cepat, energi tinggi, dan yang paling penting hasilnya terasa. Ini bukan tim yang paling heboh, ini tim yang paling berdampak. Mereka tidak selalu paling berisik, tapi mereka paling menggerakkan bisnis. Mereka paham bahwa tujuan bukan membuat orang sibuk. Tujuan adalah memastikan energi tim berubah menjadi hasil. Nah, disinilah insight utamanya. Kesibukan tidak selalu berarti kontribusi. Ini penting sekali karena banyak leader tertipu oleh gerakan. Kita melihat orang sibuk lalu mengira mereka produktif. Kita melihat kalender penuh lalu mengira tim sedang on fire. Padahal bisa jadi yang terbakar bukan performanya, yang terbakar justru orangnya. Peran leader bukan sekedar memastikan tim bekerja keras, itu terlalu mudah. Bahkan wifi lemot pun bisa bikin orang terlihat kerja keras. Peran leader adalah memastikan tim bekerja pada hal yang tepat,
bukan sekedar banyak bergerak, tetapi bergerak ke arah yang benar. Bukan sekedar penuh aktivitas, tapi penuh impact, penuh dampak. Jadi setelah slide ini, pertanyaan terpentingnya sederhana. Tim kita ini sebenarnya ada di zona mana? Jangan jangan tanya dulu ya, orang saya sibuk nggak? Itu pertanyaan lama. Pertanyaan yang lebih cerdas adalah, kesibukan ini mendorong hasil atau cuma menghasilkan kelelahan? Nah, karena pada akhirnya tujuan kita bukan membuat tim terlihat sibuk. Tujuan kita adalah membuat tim bergerak strategis, bukan sekedar busy, tapi strategically busy, dan itu berbeda. Ya, tim yang hanya lelah dengan tim yang benar-benar menang. Kalau hanya lelah sibuk itu namanya anak STM, sibuk tak menentu. Thank you.